Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin megah, mewah, mahal, pernikahan mantan dan orang ketiga, tanda semakin cepat pula mereka akan bercerai. Ya. Jadi mungkin kita sekarang berada pada keadaan yang mungkin sangat berat ya. Kita melihat, mengintip media sosial mantan, ternyata mantan sudah foto prewedding ya dengan orang ketiga. Foto preweddingnya saja mahal sekali. Ya, dulu dengan kita ya, apa-apa mantan harus ditraktir, apa-apa minta dibelikan ya, bahkan mungkin servis sepeda motor pun tetap minta uangnya kepada kita ya. Tetapi setelah mantan sukses, punya pekerjaan dengan income yang besar ya, dia bisa membiayai ya pesta pernikahannya bersama orang ketiga kebanggaannya ya, orang ketiga yang begitu dia idam-idamkan, yang bahkan sudah bersama dia sejak saat kita masih jungkir balik untuk mengantar dia ke sana kemari, saat kita masih jungkir balik memikirkan bagaimana caranya membayarkan SPP kuliahnya dan seterusnya. Dia sudah bersama dengan orang ketiga ini. Nah, kalau dengan kita dulu pelitnya luar biasa. Bahkan misal ya keluar kota, itu pun untuk mengantarkan dia, ada kuliahnya yang mengharuskan dia keluar kota. Apa yang terjadi di tengah jalan kita lupa, mungkin bawa dompet, bensin, mobil habis ya. Kita pinjam dulu Rp50.000, itu pun oleh mantan langsung ditagih. Sekarang, ya dia bisa memamerkan foto preweddingnya dengan busana karya desainer yang mahal, ya, dengan busana yang terbuat dari kain sutra berwarna putih yang elegan dan mahalnya luar biasa. Juga membayar fotografer profesional, ya, yang juga mahalnya luar biasa. Itu yang terjadi dengan mantan sekarang. Itu baru foto preweddingnya sudah menghabiskan uang puluhan juta rupiah ya. Belum lagi ya pesta pernikahannya menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Kita mungkin sedih ya melihatnya ya. Betapa dia bangga dengan pasangan barunya dan ternyata dia memang hanya memanfaatkan kita saja. Nah, tetapi sesungguhnya tidak usah sedih ya. Kenapa? Justru pesta pernikahan mewah yang mantan sombongkan itu adalah tanda bahwa pernikahannya tidak akan lama, akan cepat berpisahnya, akan cepat bercerainya. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Ini di luar sedang turun hujan, semoga suara hujan ya menambah kesahduan kita di dalam menyimak video ini. Oke ya. Jadi kenapa semakin mewah pesta pernikahan mantan, semakin cepat pula bercerainya? Satu ya, kesombongan itu biasanya akan mengundang datangnya penyakit ain bagi seseorang. Kita sudah sering membahas tentang penyakit ain. Penyakit ain itu adalah
penyakit yang lahir dari pandangan mata orang yang melihat dengan kebencian kepada orang yang sombong tadi. Jadi, selain kita, ada begitu banyak orang yang batin, sombong banget nih si mantan ini. Ya, misalnya namanya siapa begitu ya. Sombong banget dia memamerkan pernikahannya dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi dia mengundang datangnya penyakit ain dengan kesombongan yang dia tampilkan melalui pesta pernikahannya tadi. Kan biasanya dari foto prewedding, ya, catering, persiapan, semuanya sudah dipamerkan di media sosial. Orang pamer buat apa? Ya buat menyombongkan diri kan, karena ini bukan pameran produk. Kalau pameran produk begitu ya, kan sering acara-acara pameran ya. Pameran produk kerajinan rumah tangga, kerajinan tangan, dan seterusnya. Itu berbeda ya. Kalau ini kan pameran, memamerkan sesuatu yang memang niatnya untuk sombong, dan itu akan mengundang penyakit ain bagi dirinya dan pasangannya sendiri. Dan itu akan mempercepat perpisahan di antara mereka. Yang kedua ya, ketika mantan sombongnya luar biasa dengan pasangan barunya ini, dia berusaha atau memang menunjukkan cintanya yang amat sangat besar kepada orang ketiga ini ya. Sesungguhnya semakin besar cinta seseorang, maka semakin besar pula kebencian yang akan tumbuh di dalam hatinya di kemudian hari. Semakin besar rasa cinta seseorang, maka semakin cepat pula mereka berpisah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, semakin cepat pula mereka akan bercerai. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna baqidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang itu dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ya, jadi semakin besar cintanya, di kemudian hari akan semakin besar pula kebenciannya. Semakin mewah pesta pernikahannya untuk menunjukkan rasa cinta yang sangat besar tadi, maka akan semakin cepat mereka bercerai dan semakin besar pula kebencian yang tumbuh di hati mereka. Ya. Kemudian yang ketiga nih, kita sebagai orang yang hanya dimanfaatkan, ya. Awalnya mungkin kita mau diam saja ya. Kita sudah pasrah ya dengan pilihan mantan untuk berpisah dengan kita demi mengejar cintanya bersama orang ketiga. Tetapi semakin sombong mantan, semakin dia pamer kemesraan, pamer kemewahan bersama orang ketiga. Manusiawi ya, kalau di dalam hati kita ini bergemuruh, marah, kecewa, dan seterusnya. Dan itu kan akan menggerakkan kita juga untuk berdoa. Padahal doa orang-orang yang terzolimi seperti kita, itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, meski yang berdoa itu orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya adalah orang yang gemar maksiat. Ya, karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Okelah, mungkin kita ini masih malas ibadahnya. Okelah, mungkin sebagai manusia biasa kita masih sering berdosanya. Dosa kita banyak. Untuk berdoa yang lain sulit untuk terkabul karena dosa kita banyak. Tetapi ketika orang menzolimi kita, maka doa kita mustajab, terkabul, akan segera kejadian untuk orang yang menzolimi kita. Mantan menzolimi kita, hanya memanfaatkan kita saja, maka apapun yang kita doakan untuk dia dan pasangan barunya, atau orang ketiga,
kita berdoa agar mereka segera bercerai, maka akan segera kejadian. Ya, itu kenapa ketika semakin mewah, mahal, megah pesta pernikahan mantan dan orang ketiga, semakin cepat pula mereka akan bercerai. Ya, kalau kita masih berharap mantan kembali, maka jangan lupa ketika kita berdoa mereka berpisah, doanya juga harus ditambah. Berpisah untuk kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.